Ya tadi yang dijelaskan Mbak Elsa, kemudian pembelaan-pembelaan yang diberikan, lalu kemudian Mas Febri tetap dengan indikator yang sudah pasti undang-undang bisa digunakan. Mas Burhan sendiri mengamatinya? Ya, saya bicara dalam konteks undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini untuk mereformasi partai politik. Karena terus terang kalau dikaitkan dengan Nazarudin, sempat ada pengakuan dalam acara JLC ya, oleh Pak Amir Samsudin bahwa ada sumbangan dari Nazarudin kepada Partai Demokrat. Nah kalau misalnya ya kita berpulang kepada undang-undang ini, itu kan enforcement-nya sangat kuat ya, bukan hanya ke orang tapi juga ke korporasi. Korporasi ini bisa yang berbadan hukum, bisa juga yang tidak, termasuk partai politik. Nah pertanyaannya, kalau misalnya dana 13 miliar seperti yang diakui pernah disumbangkan secara pribadi oleh Nazarudin kepada Partai Demokrat itu punya ya hasil kejahatan korupsi, lantas implikasinya ke Partai Demokrat luar biasa besar. Jadi memang ada hal-hal yang menurut saya harus kita cermati secara mendalam, terutama dalam kasus nanti ketika dibawa ke pengadilan. Karena terus terang ini kasus masih banyak misteri yang menyelimuti, dan kita harapkan ini bisa menjadi efek kejut yang luar biasa besar, terutama untuk reformasi partai politik kita. Mas Didi boleh ditanggapi? Jadi begini, saya berharap proses pengadilan ini bisa secepatnya. Karena selama ini kan banyak juga yang disembunyi-sembunyikan terkesan ya, baik dari Nazarudin juga dari berbagai pihak terkesan. Dengan proses pengadilan tidak ada lagi yang bisa disembunyi-sembunyikan, termasuk berbagai barang-barang bukti, CD, flash disk dan sebagainya. Lalu juga kalau nggak salah di Singapura ada affidavit ya, itu dibuka di sana. Karena kalau proses pengadilan ini belum berjalan, ini sangat sulit, semua mungkin akan saling melindungi. Artinya Didi percaya betul proses pengadilan ini akan berjalan fair tanpa rekayasa politik gitu ya? Paling tidak publik itu akan menyaksikan. Kalau ada hal-hal nggak benar di pengadilan ini nggak bisa ditutupi ya. Cuma bisa menyaksikan bahwa terjadi rekayasa pengadilan gitu ya? Kita percayalah pengadilan ini dengan kasus yang begitu jadi perhatian tidak akan macam-macam, karena kalau macam-macam ini kan terkadang orang juga bisa melihat rekayasa pengadilan luar biasa. Kita berharap yang dibilang Elsa tadi. Ini paling tidak siapapun tadi pencucian uang kan gitu, gimana tadi? Kita jangan skeptis dulu, proses ini kan belum berjalan, kita serahkan dikawal oleh ICW, Olamat dan sebagainya. Sekarang gini, sekarang kita tanya gini, apa yang disembunyikan itu dikeluarin. Selama ini kan banyak hal-hal kalau pembuktian dari penyidikan itu sudah di amputasi, berat untuk dipersidangan. Itu saya kira tidak. Jadi nanti Bapak nggak punya pengalaman kan di persidangan. Sebentar gini, Mbak Elsa. Bagaimana itu dikreatif? Banyak yang disembunyikan, kita berharap dibuka di sana. Kita menghimbau supaya dibuka. Sekarang kapan sidang? Nazarudin mengklaim punya banyak bukti. Oke. Nazarudin punya dan bisa membuka itu, apakah dalam bentuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Nazarudin sendiri, bukti-bukti yang dihadirkan oleh Nazarudin sendiri itu bisa. Baik. Itu contoh yang agak masih jadi pertanyaan sampai hari ini sedikit saja. Pihak pengacaranya Nazarudin yang sebelumnya kan, itu mengklaim ada rekaman serah terima sampai sekarang. Baik, kita lihat di persidangan nanti. Mbak Elsa kapan sidang? Mbak Elsa kapan sidang? Ya kita nggak tahu. Itu katanya November ini. Kewenangannya penyidik. Jadi kita tunggu aja. Tapi yang jelas sebagai tersangka belum selesai pada substansial untuk memberikan keterangan. Dan kita lihat nanti. Terima kasih pada narasumber. Minta diperiksa. Terima kasih pada narasumber, Mas Isan, Mas Burhan, Mas Febri, Mas Elsa dan juga Mas. Kita akhiri dulu dialog kita sampai sini. Sayang sekali waktunya cukup sedikit. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Thank you, Mas Didi.